Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini Mimin buka tema segmen baru, yaitu tema alur cerita film atau rekap film. Sebelumnya kita disclaimer dulu, yang bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu, atau pengen nonton ulang di video kali ini nggak apa-apa juga. Intinya kali ini kita bakal bahas secara tuntas film yang nggak cuman bertema Tyler, tapi di sini film ini tuh yang membahas sesuatu yang berhubungan dengan time travel atau perjalanan waktu. Suatu hari, Paris dan mobil ibunya jatuh dari jembatan. Paris berhasil berenang ke pinggir tepian, namun ibunya tidak selamat. Setelah beberapa periode pagi, Paris kembali bekerja bersama rekan kerjanya. Dia terlibat dalam pekerjaan pengerukan di Danau Kado, waduk di perbatasan antara Louisiana dan Texas. Ayahnya sangat tidak puas dengan kondisi tersebut danau dan menyalahkan bendungan atas pencemarannya. Di kota yang sama, remaja yang bernama Ellie tinggal bersama ibunya, ayah tiri dan saudara tiri yang bernama Anna. Mereka begitu dekat meskipun Ellie adalah anak yang bermasalah, yang sering berdebat dengan ibunya sendiri. Hari itu Ellie memberitahu Anna, dia akan menginap di rumah temannya. Anna menyebutkan bahwa serigala adalah muncul terlihat baru-baru ini dekat danau, tapi Ellie menepisnya dengan percaya hewan-hewan seperti itu sudah lama tidak ada di daerah ini. Tiba di pantai dekat rumah mereka beberapa remaja lokal yang memeriksa bangkai buaya yang setengahnya sudah dimakan. Ellie melemparnya kembali ke danau bangkai buaya tersebut dan yakin tidak ada predator seperti itu yang tersisa di daerah sini. Sementara itu, Paris menunggu dokter yang merawat ibunya, mencari jawaban tentang mengapa dia kehilangan kesadaran. Di belakang kemudi, ayahnya menyimpan catatan rinci tentang hal-hal tersebut, mencatat bahwa dia sebelumnya tidak pernah mengalami pendarahan telinga seperti yang terjadi pada hari kecelakaan tersebut. Si dokter meyakinkan bahwa sedikit yang dia ketahui tentang fungsi otak dan menyarankan pingsan ibunya hanyalah efek samping. Setelah percakapan ini, Faris menuju rumah tempat mantan pacarnya yang bernama C, yang pindah ke Houston setelah putus. Sedang menunggunya, dia mengamati daerah tersebut di mana Paris mulai membangun rumah. Berjalan melalui ruangan yang ditunjuk dan berpura-pura itu adalah rumah yang sudah selesai, di mana mereka tinggal bersama dan menyiapkan makan malam imajiner dan kemudian menyajikannya kepada Paris. Sekitar waktu yang sama, Ellie mencabut gigi susu Anna yang sudah tanggal, dan gadis-gadis itu pergi untuk bergabung dengan keluarga ayah tiri mereka di meja makan. Anna memamerkan ngengat unik yang ia tangkap. Setelah satu tamu mengidentifikasi dirinya sebagai spesies bermata empat, sudah lama dianggap punah di wilayah ini, Ellie memberitahu ibunya dia ingin menyelesaikan semester ini lebih awal, maksudnya kuliahnya. Namun untuk dokumennya, dia butuh tanda tangan dari ibunya dan surat kematian ayahnya, karena sudah lebih dari 7 tahun sejak kematian sang ayah. Kalestir berjanji pada si Ellie dia dan Daniel akan menanganinya dan meminta Ellie untuk tidak membuat keributan. Sementara itu, Paris dan Si berbincang tentang kehidupan saat ini, di mana Sisi mencoba menghiburnya dan berterima kasih padanya karena selalu ada untuknya di sana. Anna menunjukkan kalung pada Ellie dengan liontin konstelasi kanker. Dia menemukannya di kotak perhiasan ibunya. Sementara Ellie diam-diam mencuri surat kematian yang seharusnya belum dia terima. Kalestir masuk sambil memarahi putrinya karena tidak patuh. Ellie pergi meskipun Anna memohon padanya untuk tetap tinggal. Daniel, sang ayah tiri, menyusulnya di dermaga dan khawatir karena danau sekarang sedang dangkal. Jadi bilang jangan supaya si Ellie ini pergi karena sangat sulit untuk bawa perahu dalam keadaan sungai dangkal. Pada saat yang sama, Paris mengucapkan selamat tinggal pada Si dan melihat seanjingnya tiba-tiba menggonggong gelisah ke arah danau. Ellie menuju ke hutan yang kering dengan
tiba-tiba terpapar kekeringan karena memang danau lagi dangkal pada saat itu. Suara-suara menakutkan bergema di atas perahu, menakuti Ellie, dan Paris memanggil anjingnya kembali saat Ellie melihat kawanan serigala di semak-semak yang terendam. Kemudian dia sudah sampai di rumah temannya dan menceritakan padanya tentang binatang tersebut, menunjukkan bahwa seseorang pasti telah membawa mereka ke sini. Disitulah Anna menemukan ngengat besar bermata empat itu. Keesokan paginya, Ellie terbangun karena panggilan telepon. Calestiel memberitahunya bahwa Anna telah menghilang dan mereka membutuhkan perahu Ellie. Paris yang sedang bekerja di danau mendengar rekan kerjanya menyarankan agar mengambil jalan pintas ke bagian yang kering. Ellie bergegas pulang. Dia menambatkan perahu sembari diperhatikan oleh ayah tirinya dan berlari menuju rumah. Calestiel memanggil semua teman dan kenalannya. Sementara Daniel bersiap mencarinya di sungai. Tiba-tiba, Daniel menyadari perahu Ellie tidak lagi berlabuh di dermaga tersebut. Dia berteriak kepada Ellie seraya memarahinya, tapi Ellie tidak mengerti siapa yang mengambil perahunya tersebut saat dia baru saja meningkatnya seperti ada seseorang yang mengambil perahu tersebut. Sementara itu, Paris berjalan melalui hutan yang terbuka. Lalu di sana, dia menemukan pompa minyak yang sudah terbengkalai. Tiba-tiba dia kehilangan pendengarannya untuk sementara waktu. Lalu ketika dia terhuyung-huyung, pendengarannya pun kembali lagi. Dan rekan kerjanya memanggilnya untuk memberitahu Paris bahwa perahu tempat mereka berlabuh tadi sedang terjebak gara-gara puing-puing yang mengganggu perahu tersebut. Jadi kayak stuck gitu perahunya. Paris mulai membersihkan mesin motor dari perahu tersebut dan tiba-tiba melihat kalung ibunya melilit di baling-baling. Sementara itu, teman dan tetangga telah bergabung dalam pencarian Anna. Calestiel menunjukkan foto putrinya kepada salah satu polisi, memperhatikan bahwa dia kehilangan gigi depannya. Sekarang sheriff sudah tiba, mengumumkan bahwa tim pencarian sedang dibentuk untuk mencari Anna dan mengingatkan mereka bahwa Anna telah melarikan diri sebelumnya untuk menghabiskan waktu dengan saudara tirinya, yaitu si Ellie. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada yang membantah dan perahunya sudah hilang. Entah dia diculik atau dia terluka, itu sangat misterius sekali intinya ya. Paris kembali ke rumah keluarganya untuk mengecek kotak yang berisi barang-barang milik ibunya dan memeriksa liontin tersebut untuk memastikan bahwa liontin tersebut identik. Jadi di sini ada dua liontin yang mirip banget sama yang punya ibunya si Paris tadi. Dan di sini si Ellie dan tim pencari sedang mencari keberadaan si Anna ya. Sedangkan di sini ternyata si Paris memberikan kalungnya kepada sang pacarnya tersebut dan membawa ke tempat di mana sebelumnya si Paris kehilangan pendengarannya. Sementara itu, tim penyelamat menemukan perahu Anna yang kosong. Ellie memperhatikan jaket pelampung gadis itu berlabel dengan namanya yang hilang. Paris memberitahu Si tentang kehilangan pendengarannya karena gemetaran di tangannya dan bagaimana dia kemudian menemukan kalung itu. Dia yakin ibunya itu ada di sana. Si mengingat perjalanan perahu terakhir mereka selama kekeringan sebelumnya ketika mereka terjebak di lumpur. Paris mengingat saat itu tahun 1999 dan tiba-tiba pergi. Dia menemukan catatan cuaca ayahnya untuk mengecek di 50 tahun terakhir, merinci semua kekeringan dan surutnya danau. Para pencari membagi danau dan menjadi beberapa sektor untuk tim mereka. Sheriff memperingatkan bahwa ada retakan yang terbentuk di bendungan. Dan jika itu hancur, Anna tidak akan pernah ditemukan. Ellie bersikeras memeriksa hutan yang kering sendiri ya, walaupun tidak ada dilarang sudah sama Sheriff karena menganggap daerah itu terlalu berbahaya. Paris menunjukkan melihat catatannya kepada Sisi. Episode di mana ibunya terjadi kejadian tersebut selama kekeringan, si khawatir penyakitnya mungkin bersifat keturunan. Tiba dia mencoba meyakinkannya sesuatu yang aneh itu terjadi ketika bagian tertentu dari danau mengering. Si bilang dia mencintainya, tapi di sini si Paris lagi nggak fokus dan nggak menanggapi apa yang dikatakan oleh Sisi tadi. Ellie bertanya kepada ibunya mengapa perahu Anna dibawa pulang, alih-alih untuk diperiksa. Ternyata, Sheriff memerintahkan untuk mengembalikannya ke keluarga perahu si Anna tadi.
Kales telah menjelaskan bahwa Anna sering menangis karena merindukan saudara perempuannya. Namun di sini Ellie mengalihkan pembicaraannya tentang ke ayahnya, menunjukkan bahwa ibunya juga bertindak berlebihan. Callister kemudian mengakui bahwa dia meninggalkan mereka begitu saja, menjelaskan fakta yang sebenarnya karena pacar barunya menyerangnya di tempat parkir toko. Itulah mengapa dia menyembunyikan semuanya dari Ellie. Ellie keluar sambil menangis mendengar curhatan ibunya itu saat berita menyiarkan peringatan tentang bendungan yang dibangun pada tahun 1950-an. Sementara itu semua orang yang bisa keluar mencari Anna. Sementara itu Ellie menemukan foto saudara perempuannya dan membawa perahunya ke daerah tersebut untuk mencari Anna sendirian karena permukaan air sedang turun memperlihatkan dasar danau pada saat ini. Ayah Paris menghentikannya karena si Paris kelihatan seperti hal aneh, khawatir karena dia tidak muncul di tempat kerja. Suara aneh bergema dari danau. Dan tangan Paris mulai gemetar lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya dan pergi melanjutkan perjalanan. Ellie berjalan sambil memanggil nama si Anna di daerah tersebut sampai malam tiba, melihat sebuah perahu di daerah tersebut. Tapi dia bersembunyi dari para pencari yang siang malam mencari keberadaan Anna. Dan di sini kelihatan banget bahwa si Ellie itu benar-benar ngeyel sampai dia akhirnya masuk ke daerah yang terlarang. Ternyata daerah itu adalah tempat yang misterius, dimana kalau kita memasuki daerah tersebut, kita bakal masuk ke dimensi lain. Ketika Fajar menyingsing, dia melihat ada sosok di tepi pantai. Ternyata itu adalah seorang nelayan. Seorang nelayan yang terkejut tiba-tiba membawa si Ellie ini dan mengantarnya pulang. Ellie memasuki rumahnya dan menemukan Calestiel sedang menelpon semua orang yang dikenalnya untuk mencari Anna. Ini adalah kejadian sebelumnya terulang kembali, seolah-olah hari pencarian belum pernah terjadi. Ellie melihat keluar jendela dan melihat kapalnya ditambatkan. Ternyata itu adalah dirinya yang lain. Jadi di sini ada dua Ellie di tempat yang sama. Ternyata Ellie lah yang mencuri kapal botnya sendiri di waktu yang sebelumnya. Jadi di sini si Ellie itu dia nggak peduli lagi ya kenapa dia tuh ada dua gitu. Dia fokus aja nyari si Anna. Dia nggak sadar dia ya. Paris menuju ke danau tersebut. Ketika dia menemukan jembatan yang dilewati masih utuh, padahal sebelumnya jembatan itu hancur ketika kecelakaan bersama ibunya. Di depan Ellie, jembatan hancur itu memang ada, namun memang sebenarnya di sini Ellie itu berada di tempat yang sama bersama si Paris. Mereka sedang menjelajahi area yang sama, tapi di waktu yang berbeda, ibaratnya dimensinya berbeda. Ellie memanggil nama saudara perempuannya dan dia menanggapi, dan itu ternyata ada si Anna ya, mendengar suara Ellie tadi. Paris juga mendengar sesuatu di daerah tersebut, hanya saja waktunya berbeda. Kalau si Ellie siang bolong, sedangkan si Paris itu kayak malam. Telinga Ellie mulai berdarah secara aneh, tapi dia akhirnya melihat keberadaan Anna di sebuah perahu. Paris juga merasakan dampak ultrasonik dari suara tersebut. Dan tiba-tiba malam gulita berubah menjadi siang bolong. Hal aneh yang sangat tidak terduga terjadi pada Paris tersebut dan melihat ada seorang gadis tergeletak di tanah dengan rompi pelampung oranye. Ellie memeluk Anna, saudara perempuannya yang ia temukan setelah lama dicari, tetapi menyadari bahwa Anna hidup di waktu sebulan sebelumnya ketika ia pertama kali melarikan diri. Jadi ini waktu yang pertama ya, bukan yang sekarang gitu. Timelinenya beda dan giginya pun masih utuh. Sedangkan di Ellie yang hilang harusnya giginya itu sudah tanggal, gigi susunya. Paris memperhatikan bahwa gadis itu terluka karena cabang pohon. Jadi kayak luka terus pingsan gitu. Anna menyalahkan saudara perempuannya Ellie karena harus terus-menerus bertengkar dengan ibunya. Dan Ellie menyuruh si Anna naik ke perahu untuk pulang. Paris menyingkirkan cabang pohon dari punggung gadis itu, lalu menutupi luka-lukanya dan membawanya ke orang-orang untuk menyelamatkan gadis yang tidak ia kenali sama sekali. Di sisi lain dia melihat pompa minyak baru yang beroperasi. Jadi ini kayak waktunya tuh kayak mundur gitu ya. Ternyata pompa minyaknya tuh masih ada di situ dan masih baru. Ellie membawa Anna pulang ke rumah dan meminta orang tuanya untuk tidak mengizinkannya mendekati danau lagi. Daniel mengungkapkan kekecewaan atas perilaku si Ellie dan datang dan memarahinya untuk mengatakan bahwa perbuatan Ellie itu sangat berlebihan dan meminta dia untuk tidak membuat ibunya marah lagi. Di sini Ellie yang terguncang pergi begitu saja.
setelah membawa Anna pulang. Sedangkan si Paris menggendong gadis yang terluka ke lokasi konstruksi untuk mencari bala bantuan. Dan dia melihat bahwa bendungan yang tadinya itu udah utuh ternyata baru dibangun, dan menyerahkan si gadis tersebut ke para pekerja konstruksi. Gak ada yang curiga padanya. Dia mengetahui bahwa ternyata saat itu adalah tahun 1952. Dia kabur setelah para pekerja membawanya ke dokter. Jadi para pekerja pun kayak ngerasa kayak aneh gitu ngeliat si Paris gitu, dan melihat bahwa ada juga kekeringan tahun itu. Jadi ini kayak travel atau ke perjalanan ke masa lalu, di mana tahunnya itu masih tahun 1952, sedangkan timelinenya si Paris adalah tahun 2022. Nah, di sini kan si Paris bawa catatan tentang kekeringan yang terjadi. Jadi ada catatan resmi ya, kapan danau kering dan kapan danau itu bakal banyak airnya atau banjir. Dan di sini si Ellie kembali ke tempat ia menemukan si Anna dengan mengikuti jejaknya sendiri. Ketika dia jatuh ke sebuah lubang, dan ketika ia merangkak lagi, ternyata malam yang gelap gulita tiba-tiba berubah jadi siang bolong. Hal yang sama terjadi sebelumnya pada Paris. Paris juga menemukan tempat di mana dia menemukan Anna sebelumnya, yang ada pelampung oranye tadi. Si Ellie yang sudah tidak peduli perubahan siang malam yang begitu cepat, dia langsung aja masuk ke sebuah kapal perahu dan melihat ternyata ada ngengat bermata empat yang sudah punah. Daniel, sang ayah tiri Ellie, menelpon tapi tidak bisa diangkat karena koneksinya lemah, dan si Ellie juga tidak bisa share lokasi ke Daniel karena memang tidak ada koneksi internet di daerah tersebut. Dia mengikatkan tali ke pohon dan mulai mengelilingi area tersebut sambil memanggil nama Anna. Ya kan aneh juga, Anna udah dipulangin tadi cuy. Sementara itu Paris melihat tali kuning ini. Mereka sekali lagi ada di tempat yang sama tapi di dimensi yang berbeda. Tiba-tiba yang situasinya malam berubah lagi menjadi siang. Disinilah akhirnya ada darah yang mengalir dari telinga si Paris. Dan di sini juga mengetahui bahwa mereka kembali berada di lokasi yang sama namun dimensi yang berbeda. Dan Ellie tangannya kembali gemetar. Paris melihat kapalnya. Ternyata itu adalah kapal yang tadi dinaikin oleh si Ellie. Ellie menemukan jaket pelampung saudara perempuannya yang tadi sebenarnya itu adalah gadis yang dibawa oleh si Paris tadi. Paris menaiki perahu dan berlayar menjauh. Tidak tahu kalau perahu itu adalah yang dibawa sama si Ellie tadi. Sedangkan Ellie menemukan perahu yang sudah rusak. Di tempat timelinenya si Paris dihentikan oleh polisi yang sedang mencari keberadaan Anna. Jadi di sini tuh si Paris ada di lokasi tempat tahun 2022 ya, sudah kembali ke masa kini. Mereka meminta identitas Paris, tapi si Paris yang panik, dia melarikan diri dengan perahu tersebut sampai perahunya terjungkal dan dia tercebur ke dalam air. Sementara itu, Ellie yang sudah kembali ke masa melihat sebuah poster yang ternyata ada di tahun 2005. Di situ ada pencoblosan ya, kayak kata kita pakai bupati gitu ya kan. Nah, Paris dibawa ke rumah sakit di tahun 2022, di mana dia mengetahui itu tahun 2022 karena memang terlihat dari suasananya juga. Sedangkan Ellie berkeliling kota sambil menunjukkan foto Anna kepada semua orang. Apakah mereka mengetahui ternyata memang benar itu adalah tahun 2005. Ketika si Ellie keluar dari toko kelontong tersebut, dia melihat ada kalung si Anna di salah satu mobil daerah tersebut. Karena dia kaget, si Ellie langsung bergegas dan mendatangi mobil tersebut untuk mengambil kalung itu yang memang sangat mencurigakan. Sementara itu Paris diinterogasi oleh polisi di rumah sakit karena dia habis terjatuh dari kapal bot tadi. Tapi ketika diinterogasi, Paris hanya diam saja karena dia bingung bagaimana menjelaskan kehadirannya yang sekarang kembali ke masa depan yang tadinya berada di masa lalu. Sementara itu, Ellie masuk ke mobil untuk mengambil kalung yang mirip dengan yang dimiliki oleh si Anna, saudara tiri perempuannya. Dan ternyata pemilik mobil tersebut datang untuk meminta kembali kalung tersebut dan menuntut pengembaliannya. Di sini Ellie yang kaget bertanya, dari mana liontin itu berasal? Kamu dapat dari mana? Ibaratnya begitu kan, dia nanya kepada wanita itu, berkata itu milik ibu pacarnya yang hilang yang bernama Anna. Dan beberapa saat itu Ellie mengambil sebuah poster orang hilang dengan foto ayahnya di atas. Ternyata di sini kita mengetahui bahwa Paris Lang adalah ayah dari Ellie di tahun 2022 dengan foto ayahnya, jadi foto orang hilang gitu ya, dan menyadari wanita itu ternyata adalah ibunya yang sedang menggendong Ellie yang sedang jadi bayi. Ternyata si atau pacarnya si Paris adalah Celestial. Jadi si itu adalah panggilan singkatnya dengan asumsi Ellie adalah kekasih Paris yang ditinggalkannya. Celestial meminta Ellie untuk memberitahu bahwa Paris memiliki seorang anak perempuan.
Ellie yang panik kabur dan menemukan sebuah kafe internet atau di Indonesia disebut warnet untuk mencari tahu tentang keberadaan atau informasi Anna di tahun 2005. Dia mencari semua hal yang bisa ditemukan tentang Anna. Sementara itu di masa depan, Paris meminta untuk diantar ke kamar kecil. Ternyata itu cuma alasan saja agar dia bisa kabur atau melarikan diri. Ellie menemukan catatan tentang Anna dan menghitung tahunnya. Sedangkan di masa depan, Paris yang kabur melihat laporan berita tentang foto Anna. Menyadari bahwa gadis yang diselamatkan di masa lalu itu adalah ibunya sendiri. Ellie juga menyadari di masa lampau tahun 2005, gadis dari masa lalu adalah saudara perempuan yang hilang. Ellie dengan berlinang air mata mengikuti perjalanannya dari sekolah dasar sampai wisuda universitas. Pernikahannya dan kelahiran putranya, yang dia kenali sebagai ayahnya sendiri, yaitu si Paris tadi. Paris tiba-tiba menemukan dirinya di kamar rumah sakit, di mana ayahnya berada. Dia mengatakan padanya bahwa dia menemukan keberadaan ibunya. Ternyata ada di tempat di sebuah danau, di mana perjalanan waktu itu memungkinkan untuk terjadi, yang menjelaskan penyakitnya. Karena dia datang dari masa depan sama seperti yang dia lakukan. Mereka menemukannya, Paris melompat keluar jendela untuk kabur dari kejaran para polisi dan para suster. Ellie telah meninjau semua informasi yang ia butuhkan pada saat itu. Menyadari saudara tirinya yang bernama Anna sebenarnya adalah neneknya sendiri. Paris pada titik ini menangkap Celestial di dalam mobil, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Sisi yang ternyata adalah pacarnya. Dia langsung aja mencuri mobil si Celestial. Di sisi lain, Ellie kembali ke danau untuk kembali ke waktunya di tahun 2022. Jadi Ellie sudah mengetahui bagaimana cara waktu itu bekerja. Paris yang di masa sekarang terlibat kejar-kejaran dengan polisi karena telah mencuri mobil Celestial. Ellie yang sudah mencapai dermaga Mars Square mengetahui bagaimana cara kembali ke masa sekarang dengan datang ke tempat yang ia tandai dengan tali kuning. Polisi yang menghentikan Paris dan Paris dia terlihat melompat ke dalam air. Ellie mengikuti talinya yang udah dia pasang tadi, sedangkan bendungan jebol ketika si Paris melompat ke air, di mana Paris meninggal karena bendungan itu membuat Paris terbawa arus sampai dia keterbanjiri ke daerah yang sangat aneh. Air yang membanjiri air tersebut dan membuat Ellie kembali ke waktunya sekarang, di mana pencarian Anna sedang berlangsung. Disinilah Ellie melihat pencarian itu ternyata sedang berlangsung selama 3 hari. Dan Daniel menyebutkan ada seorang pria yang terlihat sangat mirip dengan ayahnya, yang meninggal setelah melompat dari bendungan. Jadi ternyata si Daniel di sini sekarang yang statusnya adalah ayah tirinya si Ellie ternyata adalah kakek buyutnya juga. Agak pusing juga cuy kalau kita pikirin. Tapi di sini tetap ya, karena si Ellie bingung juga, dia nggak bakal bilang kalau sebenarnya si Daniel tuh adalah kakek buyutnya. Sana bikin bingung yang ada ya. Ketika si Ellie kembali ke rumah, TV menunjukkan foto Paris dengan polisi yang sudah dianggap sebagai orang yang hilang, meminta bantuan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Ternyata di sini yang nonton TV nggak cuma si Ellie, ada juga Celestial yang terkejut mendengar berita itu. Ellie menunjukkan foto sekolah Anna dari tahun 1952. Jadi ternyata Anna atau anak kandung si Celestial dari Daniel itu ternyata adalah nenek atau ibunya atau neneknya si Ellie ya. Dan Paris sebenarnya tidak ingin meninggalkan mereka. Membuat film tentang putaran waktu selalu menjadi tantangan, apalagi tentang cerita paradoksnya dan plot hole yang ada di filmnya, karena adanya kontradiksi dan kebingungan yang timbul selama film berlangsung pada resolusi akhir. Namun untuk film ini kelihatan bagi Mimin sangat lumayan sukses, berhasil menciptakan keseimbangan yang tepat antara karakter utama yaitu Paris dalam alur cerita yang kusut, yang menjadi sepenuhnya bisa dimengerti ketika adegan final ending. Jadi kalian di ending film ini pun masih terus diajak untuk berpikir
tentang filmnya, karena kalian tuh harus menyimak baik-baik dari awal, kalau enggak kalian bakal bingung. Tapi ini lumayan keren untuk sejenis film trailer yang membahas tentang perjalanan waktu dan tentang ilmu paradoks juga.